Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana biyati du'a wal qabul wa tamami kulli salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarri jalbatan li kulli qarlana wa dina syai'an. Inna Allah yunawwiru qulubana al-huda tuqa al-'afwa fal-maut ala din bisam. Ya Muhammadan fi syaitan ya rahim wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad kiram fi suratil Fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hijr juz 14 ayat nomor 57. Juz 14 surat Al-Hijr ayat nomor 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala Lut. Inna lamunajjuhum ajma'in. Inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Illa imra'atahu qaddarna فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا
حيث تؤمرون ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kisah Nabi Ibrahim bersama para malaikat yang bertamu kepada beliau. Nabi Ibrahim ya, itu orang yang paling senang menyambut tamu, dan itu salah satu sebab beliau dipilih jadi Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau sangat roman, sangat ya senang menyambut tamu. Jadi setiap hari beliau pasti ya sudah siap hidangan, ya ada tamu atau tidak ada tamu sudah siap. Ya. Suatu saat pas ada tamu, beberapa malaikat termasuk malaikat Jibril nyerupa orang-orang yang ganteng. Kalau malaikat ya nyerupa manusia bisa dilihat persis seperti manusia, dan umumnya pasti ganteng-ganteng. Ya, ketika ada tamu malaikat langsung ya diambilkan hidangan. Ketika tamu-tamunya itu ya tidak ada yang menjamah, Nabi Ibrahim ketakutan, kok tidak seperti biasanya. Akhirnya malaikat itu mengaku, kami ini malaikat diutus oleh Allah untuk datang kepada Anda untuk menyampaikan dua kabar. Yang pertama kabar gembira bahwa Anda akan dikaruniai anak, Nabi Ishak ya. Itu maka berbincang-bincang sampai setelah sudah cukup lama, terus Nabi Ibrahim tanya lagi, lu sampai ini perlu apa sih? Ya selain ngasih kabar gembira, ini maksudnya qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim berkata, maka apakah keadaan urusan penting kalian kok sampai bertamu kepada kami? Sampai pertama Nabi Ibrahim seolah-olah merasa aneh karena sudah sangat tua, kok dikasih kabar gembira akan punya anak. Nah, terus yang kedua, kok lama tidak pulang-pulang? Ditanya, sampai ada perlu apa lagi?
Ya, maka apakah keadaan atau urusan penting kalian? Ayyuhal mursalun, wahai para malaikat yang diutus oleh Allah. Nah, maka beliau menjawab tujuan yang kedua ini. Qalu, mereka berkata atau menjawab, inna, sesungguhnya kami para malaikat ursilna, diutus ila qaumim mujrimin, kepada kaum orang-orang yang berdosa, kaumnya Nabi Lut, untuk dibinasakan, untuk ngasih kabar ya kepada Nabi Lut supaya tidak kaget ya. Jadi akan oleh Allah ditugasi dua malaikat, satu ngasih kabar gembira akan dikaruniai anak yaitu Nabi Ishak, yang kedua disuruh ngasih kabar bahwa Allah akan membinasakan kaumnya Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim itu diutus sezaman dengan Nabi Lut, masih kerabat ya, kalau tidak salah masih pernah keponakan. Itu apa? Maka sebelum Allah membinasakan kaumnya Nabi Lut, Allah ngutus malaikat Jibril, malaikat tamu tadi, untuk ngasih tahu Nabi Ibrahim ya. Jadi kami ini diutus untuk membinasakan kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut yang durhaka. Illa ala Lut, kecuali keluarga atau pengikut Nabi Lut ya. Dia pengikut Nabi Lut yang mukmin itu dianggap keluarga. Jadi siapapun orang mukmin itu dianggap keluarga Nabi. Tapi walaupun kerabat dekat Nabi, kalau tidak iman tidak dianggap keluarga. Seperti Nabi Nuh punya anak Kan'an, oleh Allah tidak diakui sebagai anaknya, ya, sudah putus hubungan. Tapi kalau orang mukmin walaupun tidak ada hubungan nasab dengan Nabi, dianggap itu apa? Keluarga Nabi. Nah, ini termasuk illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Bukan hanya keluarga ya, bahkan istrinya tidak masuk keluarga, karena istrinya ya tidak iman, tidak mendukung dakwah Nabi Ibrahim ini kan, tidak mendukung dakwah Nabi Lut ya. Illa ala Lut, inna, sesungguhnya kami lamunajjuhum, benar-benar akan menyelamatkan mereka, yaitu keluarga Nabi Lut yang mukmin, ajma'in, semuanya, pokoknya semua yang iman dianggap keluarga Nabi Lut dan pasti diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana Allah menyelamatkan kaumnya, umat-umat terdahulu, mulai kaumnya Nabi Nuh, semua yang mukmin selamat ya. Tapi yang kafir satu pun tidak ada yang selamat ya. Begitu kaumnya Nabi Hud, begitu kaumnya Nabi Soleh ya. Ketika Allah menurunkan bencana ya, yang diselamatkan orang mukmin, Nabi tapi selain itu dibinasakan, termasuk kaumnya Nabi Lut ini ya, semua dibinasakan kecuali mereka yang iman ya, diselamatkan semua. Illa mar'atahu, ini kata Allah, kecuali istri Nabi Lut. Jadi Allah membuat contoh manusia di dunia ini lengkapnya. Jadi ada orang yang sempurna, jadi ada umumnya, hampir semua Nabi gitu, istrinya suaminya Nabi, Rasul, istrinya seorang yang solehah ya. Terutama di antara sekian banyak Rasul ya, yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad SAW ya. Jadi, yang disebutkan dalam hadis-hadis ya, istri Nabi termasuk orang pilihan. Sayyidah Khadijah itu wanita pilihan di dunia ya. Termasuk ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah ya, ada yang ya, Allah mencontohkan ya Nabi tapi istrinya ya tidak baik ya. Seperti Nabi Nuh, itu istrinya ya kafir ya. Makanya anaknya pada umumnya, anak itu ikut ibu pada umumnya, karena yang ngandung ya ibu, yang menyusui ibu, apapun yang ucapan Nabi ya direkam oleh anak ya, pada umumnya demikian ya. Makanya tidak ada orang-orang besar, orang-orang pasti itu karena ibunya orang yang soleh pada umumnya, walaupun mungkin ya ayahnya biasa
Tapi kalau ibunya soleh itu umumnya anaknya apa? Pasti baik, soleh-solehah. Karena apa? Otomatis yang ngandung ibu ya. Yang nyusoni ibu, yang merawat setiap hari ibu ya, pasti selalu dekat dengan ibu. Apapun yang dilakukan ibu ya direkam oleh anak. Makanya kenapa di Yaman itu sampai sekarang ya, kenapa kok banyak ulama-ulama, wali-wali ya, ya karena terkenal ibu-ibu mereka ini apa, wanita benar luar biasa, solihah. Jadi mereka apa ya, dalam kesehariannya yang didengar ya pengajian Habib Umar, apa, baca sholawat, baca itu sambil masak, sambil ya itu, sehingga apa, anak lahir sudah apa terbiasa itu ya, itu otomatis. Makanya ya peran orang perempuan itu luar biasa ya, sampai dikatakan dalam sebuah nasihat itu, an-nisa imadul bilad ya, wanita itu tiang negara. Artinya apa? Kalau wanita baik pasti negara baik. Kenapa? Karena yang melahirkan generasi yang akan jadi pemimpin ya orang perempuan itu ya. Kalau perempuannya baik-baik, pasti anaknya yang akan nanti jadi penguasa-penguasa pasti baik gitu. Ya. Tapi kalau wanita-wanita sudah tidak baik, nanti melahirkan generasi tidak baik, jadi pemimpin tidak baik, ya, rusak. Itu Allah ngasih contoh ya. Ya, sama-sama ya nabi ya. Kenapa Nabi Yakub itu ya sama-sama anak beda, sama-sama anak beda, apa? Nabi Yusuf dan Nabi Bunyamin itu saudara seayah seibu, apa? Itu baik, akhlaknya baik teman. Tapi saudara yang lain yang 10 jumlahnya dari ibu yang lain justru akhlaknya kurang baik, sampai yang membuli Nabi Yusuf juga apa? Saudara kandungnya nih. Padahal ayahnya satu, apa? Nabi, tapi anaknya apa? Tidak. Begitu Nabi Nuh, Nabi, semua Nabi itu orang pilihan ya. Dan kalau kita mendengar kisah Nabi itu, kenapa kok Israel itu sama sekali bukan karena salah Nabi, Allah ingin buat contoh. Nabi tidak mungkin salah. Apapun yang dilakukan Nabi itu wahyu dari Allah, wahyu dari Allah. Makanya kalau ada ya ulama atau kiai kadang-kadang istrinya tidak baik, itu bukan, justru Allah membuat apa ya, akan diangkat jadi orang mulia berkat sabar dalam apa ya menghadapi apa kurang senangnya itu. Banyak wali-wali Allah yang karena istrinya kurang baik tapi sabar ya, jadi bukan salah, itu justru apa Allah memberi pasangan hidup supaya jadi kekasih Allah, diberi pasangan. Begitu ada contohnya. Nabi juga begitu. Jadi kalau Nabi malah tidak mungkin salah cari jodoh, salah tidak mungkin. Allah ingin ngasih contoh bahwa nanti ada manusia seperti itu, apa? Dan menunjukkan betapa pentingnya peran ibu gitu. Walaupun ayahnya Nabi, kalau ibunya tidak baik, anaknya jadi tidak baik gitu. Ya begitu apa? Allah ngasih contoh Nabi Lut ya. Itu bukan berarti keliru cari jodoh, bukan, Allah yang menjodohkan ya. Tapi itu ujian ya. Jadi ada orang yang Nabi didukung luar biasa oleh istrinya, seperti kanjeng Nabi kita Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Ada yang tidak dukung sehingga dakwahnya kurang berhasil. Seperti apa? Dakwahnya Nabi Nuh sampai 950 tahun apa? Itu yang mau iman hanya 80 orang. Begitu apa Nabi Lut ya, dakwah. Itu ujian dari Allah. Ya, itu sampai istrinya bukan mendukung tapi justru ngembosi. Jadi kalau Nabi Nuh melarang apa perbuatan perbuatan homo ya, laki sama laki itu perbuatan yang dilarang untuk seluruh umat manusia. Nabi Lut melarang keras apa ya, tapi istrinya tidak dukung, justru apa ya
apa namanya ya mengarahkan orang untuk melakukan itu. Tapi ini ujian dari Allah. Tapi ujungnya ya semua selamat, istrinya sendiri tidak selamat. Apa? Ini apa? Kata Allah kecuali istrinya Nabi Lut. Ya. Jadi lengkap. Allah menjadikan contoh juga walaupun itu bukan Nabi apa? Ya apa? Asia, istri Fir'aun diangkat jadi wanita pilihan. 5 wanita pilihan termasuk apa? Asia. Padahal istrinya Fir'aun orang yang paling zalim sampai ngaku Tuhan, tapi istrinya jadi wanita pilihan. Dan begitu peran istri yang solihah itu ya, walaupun suaminya tetap tidak dapat hidayah, tapi minimal tercegah dari kekejaman. Ya, zaman itu Nabi Musa masih bayi ya. Ya, pada zaman itu pokoknya ada bayi laki harus dibunuh. Itu peraturan Fir'aun. Siapapun harus dibunuh. Tapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan ingin menunjukkan betapa peran seorang istri yang solihah. Ya, itu. Maka apa? Ya, pada waktu itu ibu Nabi Musa diilhami oleh Allah untuk kalau kamu takut buat peti, masukkan ke dalam peti ya. Terus hanyutkan ke sungai Nil. Maka dilakukan itu ya. Ketika apa? Itu Allah yang menjalankan. Peti itu kok ya dilalah menuju ke tempat pemandiannya apa? Ya, istrinya Fir'aun. Maka ketika mandi kok ada peti diambil apa? Diambil, dibuka ternyata apa? Ada bayi Nabi Musa. Maka Fir'aun waktu itu ya apa harus dibunuh karena apa? Ya, gitu. Ketika akan apa? Ya, ketika akan bunuh, nah ini istri yang solihah karena ketulusan hatinya. Jangan Pak, ya, siapa tahu ini nanti akan jadi anak angkat kita, siapa tahu akan berguna untuk kita. Ya, itu apa? Ya, akhirnya menjadi luluh hatinya. Padahal sudah berapa banyak bayi laki yang dibunuh karena ya kata dukun-dukunnya Fir'aun, tahun ini ada bayi laki yang akan apa? Ya, membinasakan kerajaan ya engkau ya. Maka dengan kekejamannya pokoknya ada bayi laki harus dibunuh. Subhanallah, berapa banyak bayi padahal yang tidak ada hubungannya dengan ya Fir'aun dibunuh. Tapi orang yang justru nanti akan mengalahkan Fir'aun dipelihara. Allah menunjukkan apa? Ditunjukkan, tapi Allah yang jaga. Yang kedua, berkat istri yang solihah. Walaupun suaminya kejam, tapi itu apa? Akhirnya luluh hatinya, tidak jadi. Akhirnya dibawa pulang. Akhirnya cari ibu yang mau menyusoni, berdatangan lah karena dibayar oleh raja. Semua ibu yang datang, bayi itu tidak mau. Akhirnya ibu Nabi Musa ya, atas saran mbakyunya Nabi Musa, Bu, coba Bu ya, karena itu apa? Ya, adik kita tidak mau disusoni ibu-ibu ya. Raja Fir'aun mencari, coba ibu barangkali apa? Akhirnya setelah datang langsung disuruh, ya mau karena ibunya sendiri ya. Di bayi ngerti jangan sampai kemasukan air susu yang ya tidak bersih ya, tidak sembarangan ya. Nabi juga dipilihkan kan, banyak waktu itu yang akan nyusoni Nabi kita Muhammad, tapi tidak ya. Tapi ternyata justru orang yang melarat apa ya, yang nyusoni Kanjeng Nabi dipilihkan oleh Allah. Begitu Nabi Musa ketika ibunya itu datang nyusoni, mau gembira Fir'aun, tidak nyangka bahwa itu apa? Ibunya. Nah, kata Fir'aun, Bu ya, ya makasih ya, tolong sampean susoni. Ya, akhirnya berhubung sudah jual mahal sekali ya Mbak ibunya. Loh, saya mau tapi minta maaf ya, kalau di sini saya tidak mau saya ya. Kalau saya bawa pulang, saya mau ya, karena saya punya keluarga di rumah, tidak mungkin saya tinggalkan sini. Akhirnya kata Fir'aun, sudah tidak apa-apa, bawa pulang susonono apa? Dan kamu dibayar. Subhanallah, Allah apa? Mengandung berapa pelajaran-pelajaran ya. Jadi orang
ya, bahwa ketika orang itu dijaga oleh Allah, walaupun ada orang jahat tetap tidak akan terjadi. Nah itu ibu Nabi Musa asalnya ketakutan, justru tidak takut, tetap bisa nyusoni anaknya sendiri, dibayar oleh raja, padahal anak bayi yang lain dibunuh. Itu loh Allah ya. Orang harus yakin ya kepada Allah ya. Terus betapa peran seorang istri ya. Jadi Fir'aun yang begitu kejam, kena suara apa? Istrinya jangan. Akhirnya setelah disapi istilahnya kan kembali kepada apa? Fir'aun ya. Ya, tidak pernah istilahnya ya gendong apa-apa, kata istrinya, "Mbok sekali-sekali digendong apa? Dipangku gitu apa." Akhirnya bareng dipangku, jenggotnya Fir'aun ditarik. Ya. Karena jangan-jangan ini nanti ya yang akan ya mau dibunuh gitu. Mau dibunuh kata istrinya, "Jangan, Pak." Ya. Ya, jangan. Ya, anak kecil nggak tahu. Coba itu apa? Kasih ono api sama kasih ono apa? Ya, bara api sama kasih ono apa? Roti. Coba ya. Allah ya, karena ketulusan apa? Istri itu, ya Allah yang menggerakkan. Akhirnya bayi itu ketika di apa ada dua, yang satu roti, yang satu apa? Bara api. Justru yang diparani bara api dimakan. Loh, Pak, makanya anak kan tidak ngerti, Pak. Ya, jangan suudzon, ya Pak, apa? Itu. Akhirnya Pak, sampai jadi sebabnya Nabi Musa itu lesannya apa? Pelat karena kena apa? Itu, Pak. Kena api waktu kecil. Ini pelajaran penting apa? Intinya bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Yang kedua, kalau ada seolah-olah Nabi itu apa ya, istrinya tidak baik, itu bukan salah Nabi. Itu Allah ingin ngasih contoh, dan justru bukan kekurangan Nabi, tapi justru dengan kesabaran Nabi itu diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu kalau ada wanita mungkin suaminya tapi dia sabar, itu sebenarnya justru menjadikan sebab apa? Diangkat derajat. Banyak wali-wali Allah itu yang jadi wali bukan karena ibadahnya hebat, tapi karena sabar atas kekurangan istri. Banyak itu apa? Ya, begitu kita harus sopan ketika mendengar apa? Kisah Nabi kok istrinya apa? Seperti Nabi Lut. Itu ujian dari Allah untuk ngasih pelajaran kepada umat manusia. Kalau ada orang seperti itu, ada contohnya gitu. Ada contohnya. Dan ya, pelajaran yang ketiga ya itu orang itu ya kalau apa walaupun dia jadi nabi, tapi kalau pasangan hidupnya itu apa kurang baik, anaknya juga kurang baik ya. Ya, seperti tadi Nabi Yakub punya dua istri, loh sama-sama ayahnya satu, anaknya kenapa beda apa? Ya karena ya apa? Ibunya tidak sama ya. Sudah. Terus inna la munajjum illa imra'atahu, kecuali istri Nabi Lut yang tidak selamat, padahal istrinya sendiri. Qadarna, kami telah menentukan, kami telah mentakdirkan, inna sesungguhnya dia istri Nabi Lut la minal ghabirin, sungguh ya termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang yang disiksa, kena bala bencana, katutnya. Karena itu apa? Orang itu makanya tidak boleh menyetujui kemungkaran, tidak boleh. Ya, apalagi dukung gitu. Apalagi dukung, sehingga nanti dampaknya kena. Jadi walaupun apa itu istrinya Nabi, karena dukung kemungkaran waktu itu, ya, menyetujui ya. Seperti apa kaumnya Nabi Soleh ya, kaumnya Nabi Soleh itu ketika minta ditunjukkan mukjizat unta keluar dari batu. Kemudian diperingatkan jangan ganggu unta ini. Ternyata kaumnya ya justru sengaja ganggu. Ya, satu orang yang bunuh, tapi semua dukung itu, menyetujui.
Jadi yang bunuh unta sebagai mukjizat Nabi Soleh ini satu orang, namanya Kudar. Tapi oleh Allah dianggap dalam Quran mereka semua membunuh unta, padahal yang butuh satu. Kenapa? Yang lain menyetujui. Dan ketika turun bala, tidak hanya satu orang itu, tapi semua yang mendukung katutnya. Ya, kisah ini istrinya Nabi Lut, padahal juga ikut lari bersama Lut, tapi dilala karena ya tidak nurut sama suami, terus justru menyetujui perbuatan jelek kaumnya. Maka walaupun Nabi Lut kepingin supaya ikut selamat, Allah tidak mengizinkan. Ya, ini kata inna laminal ghabirin. Ya. Falamma jaa ala lutil mursalun, setelah selesai bertamu pada Nabi Ibrahim, malaikat itu pamitan. Sudah Nabi Ibrahim minta maaf ya, ini sudah hampir ini waktu saya disuruh membinasakan kaumnya Nabi Lut, sudah tinggal berapa saat ini ya. Tidak terasa ngomong-ngomongan sama asyik sama ya, sampai larut malam ini sudah hampir ya. Maka langsung malaikat itu bertamu kepada Nabi Lut gitu. Falamma jaa ala lutil mursalun, maka ketika datang kepada keluarga pengikut Nabi Lut, maksudnya Nabi Lut, siapa yang datang? Al mursalun, para utusannya itu malaikat. Qala, Nabi Lut berkata kepada para malaikat itu ya, qala innakum qaumum munkarun, sesungguhnya kalian ya adalah kaum orang-orang yang diingkariannya, aku tidak kenal kalian ya karena malaikatnya ya. Jadi walaupun nyerupa orang, tapi tidak ada orang yang sengganteng seperti itu. Saya kok tidak kenal sampean ya. Qalu, maka mereka ngaku, malaikat, para utusan malaikat itu berkata, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, bahkan kami datang kepada engkau Nabi Lut bima kanu, dengan maunya azab yang mereka telah ya terhadap azab itu yamtarun, mereka ragu atau mendustakan. Jadi Nabi Lut itu ketika melarang jangan melakukan perbuatan homoseksual, jangan melakukan perbuatan itu LGBT ya, kalau jangan itu, nanti kalau kalian tidak mau meninggalkan, nanti Allah akan menurunkan azab kalian, bencana. Mereka tidak percaya, koroh itu gitu ya, ragu, tak mungkin ya. Maka ya malaikat datang itu menyampaikan itu ketika Nabi Lut, sampean kok saya tidak kenal sih, apa ya. Kata malaikat, kami ini datang untuk kasih tahu akan ada azab yang mereka ragu ketika engkau ancam azab, diancam azab mereka ragu. Ya sekarang ini saya diutus oleh Allah datang meyakinkan bahwa azab itu akan benar-benar datang, terjadi. Wa atainaka bil haq, kata malaikat, dan kami para malaikat datang kepada engkau Nabi Lut bil haq, dengan membawa kebenaran. Kami ini benar. Wa inna lasadiqun, dan sungguhnya kami adalah sungguh orang-orang yang benar. Jangan ragu, kami ini malaikat ya, jangan takut. Nah, maka kata malaikat itu, fa asri bi ahlika biqit'im minal lail, maka ya, berjalanlah dengan membawa keluargamu, yaitu pengikutmu yang maksud orang mukmin, biqit'im minal laili, pada sebagian dari malam ya, di waktu malam ini sampean segera keluar, ngajak ya pengikut engkau yang mukmin ya. Terus wattabi adbarahum, dan ikutilah jejak-jejak mereka, artinya berjalanlah di belakang ya para utusan itu ya. Tapi dalam tafsir lain, di belakang orang mukmin, hanya supaya untuk menggembirakan mereka, sudah ya kan azab itu kan datang
dari belakang apa? Maksudnya ayo cepetan kalian selamat gitu loh ya. Ya. Disuruh mengikuti di belakang. Terus dipesan oleh malaikat atas perintah Allah, wala yaltabit minkum ahadun, dan janganlah menoleh ke belakang di antara kalian seorang pun. Itu pesan, ojo sampai noleh ke belakang supaya tidak melihat ya apa tanda-tanda akan ada azab itu loh kan ya. Semakin dekat semakin nampak tanda. Mereka apa? Disuruh lari, jangan noleh ke belakang. Wamdu, dan terus berjalanlah kalian haitsu tu'marun, kemanapun tempat yang kalian diperintahkan. Menurut sahabat Abdullah bin Abbas, ke negeri Syam. Jadi apa negerinya Nabi Lut itu Sadum ya, negeri Sadum. Disuruh apa pada malam itu juga langsung meninggalkan negeri itu ke negeri Syam. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra, kata malaikat itu ya atas perintah Allah, dan kami telah menetapkan atau memutuskan kepada Nabi Lut dzalikal amra, perkara itu akan menurunkan balak bencana kepada kaumnya, anna dabiru haula'i, sesungguhnya seluruh mereka itu makfuun, akan dibinasakan musbi'in, di waktu subuh, waktu pagi nanti. Jadi tinggal beberapa jam nanti subuh ya, itu mereka akan dibinasakan oleh Allah. Ini sudah hampir cepatnya. Setelah apa ya kaumnya disuruh apa keluar ya, tinggal waktu itu di tempat itu Nabi Ibrahim sama tamu-tamu malaikat ya. Ya otomatis sama ya, walhasil mungkin waktu itu belum keluar ya. Akhirnya apa? Wajah ahlul madinati yastabshirun, datanglah penduduk kota Sadum ke rumah Nabi Lut itu. Yastabshirun, mereka gembira karena ada tamu di rumah Lut, tamu ganteng-ganteng, mudah-mudahan ganteng-ganteng. Mereka senang kepada anak muda yang ganteng itu, tidak senang kepada perempuan gitu. Ya. Jadi kebiasaan mereka begitu, ketika ada tamu ganteng-ganteng langsung diserbu gitu, karena ada yang ngasih tahu. Menurut riwayat dalam tafsir, istrinya keluar ngasih tahu, ki uang tamu arek ganteng-ganteng gitu apa, istrinya gitu ngasih tahu ke masyarakat, ki uang tamu arek ganteng-ganteng. Akhirnya berdatangan mau diperkosa istilahnya ya, tamu-tamu itu tidak tahu kalau itu malaikat. Akhirnya setelah datang ya, masuk mau tamu itu, kata Nabi Lut itu di hadapan tamu tadi gitu. Nabi Lut berkata, inna haula'i dhaifi, kaumku, sesungguhnya mereka ini adalah tamuku, fala tafdhauni, maka jangan kalian mempermalukan aku di depan para tamu ini. Jangan ngisi-ngisinya aku sampai ini ya. Iki tamuku iki, jangan diganggu, jangan apa? Ya, itu. Wattaqullah ya. Dan takutlah kalian kepada Allah, wala tukhzuni, dan jangan kalian hinakan aku ya dengan kekejian itu ya. Qalu ya, mereka ya ketika diperingatkan oleh Nabi Lut, jangan ganggu, jangan memperganggu di hadapan tamuku ya. Kaumnya tidak terima gitu. Awalam nanhaka 'anil alamin, bukankah atau tidakkah kami telah melarang kamu wahai Lut dari menjamu semesta alam manusia? Jadi kaumnya saking mokongnya gitu. Nabi Lut tidak boleh terima tamu. Kok kamu apa? Itu alasannya mereka begitu ya. Atau dalam pendapat yang lain ya itu mereka tidak mau dilarang, kan sudah kami semua melarang kamu, jangan mencegah kami, apapun yang kami inginkan jangan dilarang, itu kata kaumnya ya. Akhirnya ketika kaumnya terus mau maksa, mau berbuat humu, pada itu dikira orang biasa gitu. Dan Nabi Lut sampai ya, betapa beratnya cobaan Nabi Lut ya, betapa berat, padahal ini utusan Allah, kekasih Allah, orang yang
ya pasti ikhlasnya. Tapi ujiannya seperti itu ya, kaumnya mokongnya luar biasa. Akhirnya sampai Nabi Lut ini saking kepinginnya mereka jangan berbuat homo apa ya, dikatakan qala Nabi Lut berkata haula ibanati, ya mereka ini putri-putriku, artinya ya, apa orang perempuan umatnya Nabi yang perempuan itu dianggap putri karena Nabi itu kedua seperti ayah, istri Nabi seperti ibu kan apa ya, istri Nabi semua dikatakan ummahatul mukminin, ummul mukminin, otomatis Nabi seperti ayah dari umat itu ya. Maka Nabi Ibrahim ini putri-putriku, maksudnya bukan putrinya ya, Nabi Lut ya, bukan, tapi wanita-wanita yang mukmin gitu loh. Ini wanita-wanita mukmin, kalau kalian mau tak kawinkan kalian, in kuntum ba'inin, jika kalian adalah orang-orang yang mau melakukan, ingin melampiaskan syahwat kalian, jangan ya melakukan homo. Sampean kalau mau tak kawinkan sama wanita-wanita mukmin ini, kalau mau ya sekarang tak kawinkan apa? Tapi apa? Tetap mereka tidak mau. Saya tidak butuh itu, dalam ayat lain kami tidak, kamu kan sudah kasih tahu, kami tidak butuh itu, kami apa ya, butuh yang sama-sama laki-laki ini apa ya. Maka terus diselingi di sini apa, dalam rangka memuliakan Nabi kita Muhammad SAW, Allah ngasih tahu la amruka, Allah bersumpah dengan ya hidup Nabi ini, saking mulianya Nabi dimuliakan, demi umurmu wahai Nabi Muhammad, demi kehidupanmu wahai Muhammad, innahum sesungguhnya mereka lafi sakratim, sungguh mereka dalam mabuk ya, kemabukan mereka ya mahun, mereka bingung dan bimbang dalam kesesatan. Jadi kaumnya Nabi Lut itu dianggap seperti mabuk dalam kesesatan. Akhirnya wa akhadathum sayhatu musyrikin, lalu menimpa mereka suara keras yang dahsyat dari langit musyrikin pada waktu matahari terbit. Itu apa? Akhirnya waja'alna 'aliyaha safilaha, lalu kami menjadikan apa, jungkir balikkan bagian yang atas negeri mereka, safila menjadi berada di bagian bawah. Dalam tafsir disebutkan Allah nyuruh malaikat Jibril untuk satu kota Sadum itu apa, diangkat sampai tinggi apa, ke langit. Setelah itu dibalik, dijatuhkan. Setelah itu wa amtarna alim hijaratan, dan kami turunkan hujan atas mereka, hijarah dengan hujan batu. Jadi sudah angkat buminya, terus dibalik, setelah itu dituruni hujan batu. Min sijil, batu bukan batu biasa, batu tanah keras yang dibakar di neraka. Jadi apa? Inna fi dzalika la ayatil lil mutawassimin, ya, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti atau sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lil mutawassimin, bagi orang-orang yang merenungkan ayat-ayat ini. Dalam ayat lain artinya orang-orang yang melakukan itu akan kena ancaman seperti itu. Tidak kena di dunia, pasti nanti kena azab di hari seperti itu ya. Terus wa innaha labisabilim muqim, dan bahwa atau sesungguhnya negeri itu pasti terletak di jalan yang selalu dilalui oleh kaum Quraisy ke Syam. Ya, dalam riwayat lain negeri yang dibinasakan oleh Allah, negerinya kaumnya Nabi Lut ini, itu jadi jalan yang dilewati oleh penduduk Mekah ketika berjalan dagang ke Syam, itu lewat situ. Mereka tahu bahwa ini negeri kaumnya Nabi Lut yang dibinasakan, tapi mereka kepada Nabi Muhammad tetap ya seperti itu. Artinya mestinya kan ya mereka ke negeri Syam lewat di jalur jalan ya negeri yang pernah dibinasakan, mestinya ngambil pelajaran. Iki gara-gara ndak iman kepada ndak tambah Nabi Lut dibinasakan, kami jangan sampai ndak iman kepada Nabi, mestinya gitu. Tapi mereka tetap ini
mereka tahu ya gara-gara ndak iman ndak taat pada Rasul dibinasakan, tapi mereka ndak bisa ngambil pelajaran ini, tetap ya ndak iman kepada Nabi Muhammad, tetap ndak mau taat pada Nabi Muhammad. Ini penduduk Mekah, maka diselingi apa ya, Nabi dimuliakan ya itu. Terus inna fi dzalika ala ayatan lil mu'minin, sesungguhnya pada yang demikian itu pasti atau sungguh tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dengan kisah-kisah ini semakin ya, meningkat imannya kepada Allah, bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, maha membalas dengan seadil-adilnya. Dan dengan ya, kisah-kisah ini membuat orang mukmin semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ayat yang kita baca. Wa in kana ashabul aikah, ini kaum yang lainnya ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.